Sekitar 13 miliar tahun yang lalu, alam semesta ini terbentuk. Dan di alam semesta yang dapat diobservasi atau observable universe, terdapat sekitar 2 triliun galaksi yang ada di alam semesta kita. Dan di galaksi Bima Sakti, ada sekitar 20 miliar bintang yang tersebar. Dan ilmuwan memperkirakan terdapat 40 miliar planet yang setidaknya mirip dengan planet bumi yang ada di galaksi Bima Sakti ini. Dan para ilmuwan percaya kalau planet-planet tadi itu kemungkinan besar punya kehidupan di dalamnya. Dan kalau memang alien itu beneran ada, kita juga bertanya, gimana bentuk mereka di sana? Apakah mereka berbentuk seperti mikroskopis, atau mungkin berbentuk seperti hewan, atau mungkin mereka merupakan peradaban cerdas yang sudah maju? Dan pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengetahui kemajuan peradaban mereka? Hingga pada abad ke-21 ini, kita masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan dari makhluk lain di selain bumi atau alien tadi. Dan jujur aja, untuk mengetahui bagaimana tingkat kemajuan peradaban alien di luar sana itu merupakan sebuah pertanyaan yang sangat sulit sekali untuk dijawab. Kenapa demikian? Ya, mengingat 400 tahun yang lalu, kita nggak akan pernah menyangka gitu. Manusia nggak akan pernah menyangka kalau di masa sekarang kita bisa menemukan namanya internet, menemukan komputer, dan berbagai macam ada alat canggih lainnya yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. So, melihat bagaimana perkembangan teknologi kita yang begitu pesat, bagaimana mungkin itu kita bisa membayangkan teknologi alien yang bahkan kita nggak pernah tahu gitu loh. So, untuk melihat bagaimana perkembangan teknologi bangsa alien itu mungkin akan sangat sulit. Namun, seorang astrofisika asal Rusia bernama Nikolai Kardashev pada tahun 1964 telah mengklasifikasi peradaban menjadi 3 tipe berdasarkan jumlah energi yang dapat dihasilkan oleh sebuah peradaban tersebut. Dan kemudian di masa sekarang ditambahkan menjadi 5 tipe oleh para ilmuwan, sejalan dengan perkembangan teknologi dan juga mungkin fantasi yang mungkin kita bisa bayangkan. Dan bahkan ada yang menambah hingga tipe ke-7. Terus gimana cara Kardashev itu mengklasifikasikan peradaban-peradaban itu? Secara sampai sekarang kita masih belum pernah menemukan namanya alien. Jadi bagaimana kita bisa mengukur yang namanya peradaban mereka tersebut? Jadi sebenarnya walaupun kita nggak pernah menemukan namanya peradaban alien, kita bisa mengamati kemajuan peradaban kita dari pertama kali manusia itu muncul. Nah, terus gimana dong peradaban tipe 1 hingga tipe ke-5 tersebut? So, ini dia adalah skala Kardashev. Sebelum kita masuk ke peradaban tipe 1, alangkah baiknya kita memulai perjalanan kita di peradaban tipe ke-0 dulu. Kenapa? Agar kita bisa memahami perkembangan peradaban dari titik 0 di titik sebuah peradaban tersebut dimulai. Nah, dalam kasus manusia sendiri, peradaban kita itu dimulai benar-benar di titik 0 itu sekitar 2000 tahun yang lalu, saat pertama kali Homo sapiens itu muncul dan perlahan melakukan migrasi ke seluruh belahan dunia yang menandai tipe peradaban 0.1. Hingga sekitar 6000 hingga 3000 tahun yang lalu, peradaban pertama kali muncul di Mesopotamia oleh bangsa Sumeria yang menandakan peradaban 0.2. Sayangnya, peradaban kita masih berada di tipe 0 atau lebih tepatnya 0,72. Kenapa kita masih berada di tipe 0? Karena manusia dalam memenuhi kebutuhan energi penduduknya di bumi, kita masih mengandalkan ekstraksi energi yang ada di dalam bumi itu sendiri, yang dimana bumi ini merupakan planet asal kita. Jadi, walaupun kita telah melakukan berbagai macam riset dan perkembangan teknologi yang begitu pesat beberapa tahun terakhir ini, dalam skala Kardashev, peradaban kita ini masih sangat-sangat primitif dan bisa dan berpotensi jauh untuk berkembang dan berevolusi lebih lanjut di masa-masa yang akan datang. Setelah singgah sebentar di peradaban titik 0, mari kita masuk ke perjalanan kita yang sebenarnya itu adalah peradaban tipe 1, yang dimana peradaban ini sering disebut sebagai planetary civilization. Peradaban tipe 1 ini dinilai mampu untuk menguasai semua energi yang ada di planetnya. Peradaban ini diperkirakan menguasai sekitar sebesar 10 pangkat 16 atau 10 pangkat 17 watt. Energi yang tersedia di bumi sendiri itu adalah 1,74 kali 10 pangkat 17 watt. Menurut Nikolai, bila manusia telah mencapai tingkat ini, manusia dapat mengendalikan bumi dan dapat mengendalikan pangan global, letusan gunung berapi, gempa, dan cuaca. Kemampuan mengendalikan planet ini membuat manusia memiliki kemampuan dalam mengatur planet bumi. Kita mungkin dapat membangun
peradaban di dalam laut, kemudian kita bisa membangun kota-kota yang ada di angkasa, melayang di angkasa, dan kita dapat mengatur berbagai macam hal yang kita inginkan di planet bumi ini dengan sesuka hati kita. Jadi ya, segala hal dan segala sesuatu yang ada di planet asal kita, yaitu di bumi, itu sudah bisa kita atur dan sepenuhnya dalam kendali manusia itu sendiri. Namun, sebelum mencapai tingkat peradaban yang ini, manusia setidaknya harus menghadapi berbagai macam masalah yang terjadi di era sekarang ini. Seperti misalnya, konflik antara suku, agama, budaya, bangsa, dan kemudian ada perang dunia ketiga, hingga permasalahan yang paling krusial adalah global warming. Dan apabila kita bisa survive dalam ancaman-ancaman tersebut, dan seluruh manusia bisa bersatu tanpa melihat latar belakang, peluang manusia untuk mencapai peradaban tipe 1 ini sangat-sangatlah besar. Nah, pertanyaannya adalah, kapan manusia itu bisa mencapai peradaban tipe 1 ini? Futuris dan juga fisikawan Michio Kaku mengatakan bahwasanya manusia kemungkinan besar akan mencapai peradaban tipe 1 ini dalam waktu 100 hingga 200 tahun yang akan datang. Setelah menjelajahi peradaban tipe 1, mari kita pergi ke depan melihat tingkat peradaban berikutnya adalah peradaban tipe 2. Pada peradaban tipe ini, manusia akan memiliki tubuh yang super sempurna dan super hebat akibat dari teknologi rekayasa genetik. Dan juga manusia akan memiliki tubuh campuran robot yang sangat maju dan juga lebih efisien daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Nah, peradaban tipe 2 ini dikenal sebagai Solar System Civilization, yang dimana kita akan dapat mengendalikan berbagai macam hal yang ada di tata surya kita. Dan bahkan kita akan membangun yang namanya Dyson Sphere yang dicetuskan oleh Freeman Dyson, yang dimana Dyson Sphere ini merupakan sebuah bola raksasa besar yang akan menutupi matahari kita. Dan kemudian Dyson Sphere ini akan menghisap seluruh energi yang ada di matahari yang sangat-sangat besar itu, dan kemudian akan disalurkan ke seluruh umat manusia. Bukan itu aja, dengan konsep Dyson Sphere tadi, kita bisa atau bahkan bisa menciptakan berbagai alat dan pesawat ruang angkasa untuk mengeksplorasi tata surya, dan kemudian kita akan mengkolonisasi planet Venus, Mars, bulan Titan, dan berbagai macam objek di tata surya kita. Sekaligus kita bisa menterraforming planet-planet Mars tersebut, planet Venus, dan bulan Titan, agar sekiranya ramah terhadap kehidupan manusia, sehingga membuat manusia menjadi makhluk antar planet. Dan bukan cuma itu aja, dengan energi matahari yang sebesar itu, kita bisa mempersiapkan berbagai pesawat dan juga teknologi yang canggih untuk membeli petualangan manusia berikutnya, yaitu adalah menjelajahi galaksi. Di peradaban tipe 3 ini, suatu spesies yang telah mencapai tipe ini akan memanfaatkan seluruh energi yang ada di dalam galaksi asalnya. Dalam kasus manusia sendiri, adalah galaksi Bima Sakti, yang diperkirakan mempunyai energi sekitar 4 kali 10 pangkat 37. Kita akan membangun berbagai macam Dyson Sphere yang ada di seluruh bintang-bintang yang ada di galaksi Bima Sakti, menambang material di berbagai planet di seluruh galaksi, memanen energi di ledakan supernova, dan kita bisa menambang berbagai macam energi atau apapun itu yang ada di galaksi kita ini. Dan itu akan membuat kita memiliki energi yang tak terbatas. Pada tipe peradaban ini, manusia akan melakukan kolonisasi di seluruh planet di galaksi Bima Sakti, dan juga tubuh manusia pada peradaban tipe 3 ini akan sangat berbeda dengan yang ada sekarang ini, karena faktor rekayasa genetik dan juga implementasi tubuh robotik dalam tubuh kita yang membuat kita akan jauh lebih efisien dari apa yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Sebenarnya, skala karakter sendiri awalnya hanya memiliki 3 tipe saja, namun kemudian ditambahkan tipe 4, tipe 5, dan bahkan ditambahkan lagi ke tipe 6 dan tipe 7. So, bagaimana kira-kira peradaban tipe 4 dan seterusnya itu? Peradaban tipe 4 ini juga disebut sebagai Universe Civilization. Kenapa begitu? Karena peradaban ini sudah hampir bisa menjangkau seluruh alam semesta dan bahkan mungkin bisa pergi ke ujung semesta yang sedang berkembang. Koloni manusia sendiri sudah membentang dari seluruh galaksi yang ada di semesta ini, dan bahkan kita sudah bisa menguasai teknik manipulasi dark matter serta dark energi. Perjalanan antar galaksi nampaknya akan menggunakan metode yang lebih efektif, mungkin dengan kombinasi dari black hole, white hole, dan juga wormhole. Tipe 5 merupakan peradaban yang disebut sebagai Multiverse Civilization. Kenapa disebut sebagai multiverse? Peradaban tipe ini sudah dapat melakukan perjalanan antar semesta atau antar semesta paralel. Manusia pada tahap ini sudah bisa keluar dari lubang hitam dengan mudah. Pada level ini, bisa jadi kita sudah meninggalkan konsep tubuh berbasis senyawa organik. Dan apabila sampai tahap ini, kita sudah dapat dipastikan bisa mencapai yang namanya immortality atau keabadian. Nah, ada lagi yang lebih gila, yaitu adalah peradaban tipe 6.
Peradaban ini udah benar-benar bisa dibilang sinting. Kenapa? Alih-alih kita menguasai sebuah alam semesta atau apapun itu, kita bahkan bisa keluar dari realitas kita sendiri. Dan bahkan, dengan peradaban tipe 6 ini, kita bisa sebut diri kita itu seperti like a god. Karena memang seperti itulah nanti konsep dari peradaban tipe 6 ini. Nah, ada lagi yang lebih sinting, yaitu adalah peradaban tipe 7, yang dimana peradaban ini mampu menguasai yang namanya Omniverse. Kita sudah dapat merekayasa berbagai realitas yang kita inginkan, dan bahkan kita bisa menciptakan dan menghapus realitas itu sendiri. Bisa dibilang peradaban ini udah benar-benar disebut sebagai The Real God, karena memang mereka dapat melakukan berbagai hal yang dilakukan oleh Tuhan yang dipercaya oleh umat manusia sekarang ini, yaitu mengatur segala sesuatu yang ia inginkan dan tanpa batas. So, itu tadi adalah video tentang skala Kardashev yang pernah aku janjikan di videoku sebelumnya. Apabila kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga di-share video ini ke teman-teman kalian. I'm Michael Pandya, and keep education. Bye.